rumah sakit kan? Buat apa, Pak? Ya tanyakan masnya ini yang bawa ke sini. Sampean siapanya? Saudaranya. Saudaranya. Iya, Terus Bapak. kenapa kalau dibawa ke sini nggak diizinkan? Karena keluar belatunya loh. Astagfirullah. Ada paku-pakunya juga. Enggak usah, Pak. Jangan. Ini sakitnya non medis, kita buktikan langsung. Ada yang janggal. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Gus, siap. Terima kasih banyak Gus. Ini saya selalu ngerepotin Gus dan Umi ini. Bang Paul ini sudah saya anggap keluarga, Amin, orang amin. tua saya. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi gini Gus. Silaturahim kali ini saya ke sini, saya sebenarnya sudah gembleng anak saya ini karena di desa saya, di dekat saya juga sudah banyak kawan-kawan saudara-saudara saya yang jadi korban akan dukun-dukun santet itu Gus. Masya Allah. Makanya saya pengen gembleng anak saya. Sebenarnya udah tak gembleng, cuman rasa percaya dirinya itu kurang. Maka saya pengen nitipkan anak saya Cahya ini ke Gus Idis untuk dididik, untuk ya nanti minimal bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Mungkin sedikitnya ikut membantu ketika ada penanganan santet, ikut mengingatkan orang-orang di sekitar yang menjadi pelaku daripada santet itu. Minimal ya diajari bagaimana caranya mengobati, bagaimana caranya menangani agar nanti ketika berhadapan dengan para pelaku-pelaku dukun santet itu minimal punya tameng yang benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada meminta kepada yang lain itu. Karena di dalam edukasi saya selalu mengingatkan bahwasanya kita tidak boleh meminta yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mau merepotkan Gus sama Umi, nanti Cahya mau saya titipkan di sini untuk dididik. Minimal bisa sholawat semerdu Gus, semerdu Umi gitu ya. Insyaallah. Seperti itu. Usia berapa? 23. Oh, 23 masih muda, Masya Allah. Berapa putranya? Saya udah banyak, 4. Nah, Mas Cahya ini nomor berapa? Nomor 2. Harus jadi pendekar nanti. Jadi sambil kuliah kan, karena saya ingin kehidupan saya di sisa kehidupan saya ini saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nanti anak-anak saya juga bisa seperti itu Gus. Jangan ilmu itu tidak ada habisnya untuk berbuat baik gitu loh Gus. Saya sangat pengen seperti Gus, bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya selalu kalau kesini terngiang-ngiang anak-anak kecil di tempat Gus itu pada khatam Al-Quran, membaca Al-Quran, selalu bersolawat. Saya pengen keluarga saya juga seperti itu Gus. Doakan aja Pak Paul ya. J. Pak Paul juga di sana anaknya dititipkan di sini juga jangan lupa tiap malam didoakan. Amin. Supaya di sini betah, J. supaya di sini kerasan, betul-betul belajar beneran ya. Iya, saya pokoknya pasrah bungkahan sama Gus, didik anak saya ini supaya saya nanti juga bisa bermanfaat bagi minimal keluarga kita sendiri. Amin. Karena mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, bahwa dari zaman Rasulullah SAW bahwa santet itu sudah ada. Cuman beda namanya. Kalau zamannya Rasulullah kan sihir namanya. Di setiap daerah kan beda. Di Banyuwangi sana ada namanya tenun, jengges. Santet itu keseluruhan bahasa Indonesia, dan itu mau tidak mau, diakui tidak diakui, sampai sekarang masih ada. Itu ditanamkan oleh orang-orang yang iri dengki terhadap orang lain, yang kebenciannya melebihi batas. Dia tidak punya keimanan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala cara dilakukan, menghalalkan segala cara untuk menyakiti orang yang dibenci itu Gus, kan seperti itu. Makanya saya di sini terpanggil, di samping anak saya kuliah bisa, karena
kalau mengandalkan kekuliahannya aja nanti bisa tidak bermanfaat bagi orang banyak, hanya bermanfaat bagi diri sendiri kan ilmunya mubazir Gus. Saya pengen titipkan ke Gus hitam putih anaknya saya, karena sekarang kan kuliah enak Gus, tidak harus masuk ke kuliah sekarang lewat HP. Makanya anak saya tak kemarin ketika saya masih di Lampung, kamu besok harus seperti ini, karena kemarin di Lampung juga ada seseorang yang disantet perutnya sampai besar sampai itu Ini kita sempat dikasih bekal dikit-dikit kan kan sudah insya Allah sudah. Saya coba saya ajak. Cuman kepercayaan dirinya itu kurang, makanya saya gabungkan ke sini biar sama Gus Sidis sekalian digembleng, kalau perlu taboki pakai sendal itu loh Gus, ya kan. Kalau keberanian atau kepercayaan itu kan bisa diolah. Siap. Bisa diolah. Orang yang awalnya takut kalau temennya banyak, bareng-bareng santri kan jadi berani. Awalnya takut kalau punya ilmu kan jadi berani kan gitu. Jadi bisa diolah. Awal takut kalau punya senjata kan jadi berani. Jadi gini Le ya, kamu sudah pasrah bongkoan mau saya titipkan kepada saudara saya Gus Idris. Jadi apapun perintah Gus Idris, apapun yang diarahkan oleh Gus Idris itu anggap Gus Idris adalah saya, ayah kamu di sini. Jadi apapun yang Gus Idris jangan sekali-sekali membantah, karena kelakuanmu yang jelek di sini ibarat juga kelakuan kamu jelek terhadap saya. Karena Gus Idris nanti mewakili kamu, mewakili saya di sini menjadi orang tuamu. Jadi misalnya Gus Idris kamu suruh makan tai harus makan tai gitu. Ibaratnya kan seperti itu. Artinya harus nurut. Yang berkah ilmunya. Kalau taat sama. Saya ambil saya ini ya Gus ya. Iya monggo. Biasanya kalau orang Itu udah pasien siapa Gus pasiennya? Bapak suruh naik aja. Oh, tamu atau siapa? kayak gitu Mas, biasa nggak mengenal waktu, tamu kadang Iya, pagi, ada kadang subuh. udah malam padahal. Tamu berobat. Mungkin kalau nggak gitu anaknya mau nyantri biasanya. Biasanya. Ada yang mau disampaikan sama Gus sama Umi? Monggo. Jenengan. Nggih. Paling dalam ini saya ngerepoti Gus sama Umi di sini. Karena pengen belajar aja. Kebetulan saya itu emang dari bayi Gus. Bisa ngelihat dari bayi, tapi sempat ditutup dulu. Jadi lu Mi kalau pas lagi tidur itu ini langsung bangun. Ada ular itu. Kok ada rame-rame? Ada apa kok rame-rame itu? Apa itu? Coba dilihat aja Gus dulu. Nggak tahu Gus. Orang sakit kayaknya. Kita sana tahu. Ke bawah Biasanya atau Sini. di bawah ada pengurus sendiri sih Bang, Iya. tapi lihat dulu aja, saya pantau dulu dari atas. Mungkin udah Pasien kayaknya. iya ini ribut. ikut sana ikut Gus ini. Ikut turun kalau enggak mana. Atau kita lihat ke bawah. Yuk kita ke sana. Apa itu ya? Iya Gus. Udah Gus, kayaknya kita harus lihat ke bawah aja deh. Assalamualaikum. Ada apa? Apa ini? Ini Gus, ini loh Gus. Jadi kan ada pasien datang, ini baru datang. Terus tiba-tiba nggak tahu ini masnya marah-marah. Ini sudah membawa itu sakit. Loh, keluarga saya ini sakit. Ngapain dibawa ke sini? Lah kan tanyakan emaknya ngapain bawa ke sini juga? Kita kan menerima, tapi masnya ngapain marah-marah? Ini sakit. Jangan dibuat masalah, Mas. Ini sakit. Lah ya sakit di rumah sakit dah. Buat apa, Mas? Dia tanyakan masnya ini yang bawa ke sini. Ayo ke rumah sakit aja. Dewe iki wis lara nemen rumah sakit Ini- ngatasi. Kenapa ini? Ini tempat apa? Nggak tahu tiba-tiba marah-marah seperti ini. Kita Ini juga tempat nggak apa tahu. ini? Ini pondok Ini pesantren. adikku berobat di sini bisa. Ini sakit. Ayo rumah sakit aja. Buat apa di sini? Ini kan pesantren. Enggak usah. Ayo. Ayo rumah sakit aja. Enggak. Udah ya, yang penting dia udah dari sini. Coba apa dia sakit kenapa gitu loh. Dia kan masnya yang bawa ke sini, saya juga nggak tahu. Bisa main menang Udah, mas, mending kau usah ini main loh. main. Ini loh. Apa cek lo Iya biasa nih dulu. Ya, oke. Lah apa berisik Nggak gini. Mas kan, Genopo, iya, genopo gini masnya kan sebagai keluarganya juga terangkan dengan baik-baik gimana awal mula kok bisa seperti ini gitu loh, jangan marah-marah seperti ini juga. Kita juga nggak tahu. Ini udah mama ya mas, jangan Ini sudah malam masalahnya. Enggak ada apa.
Orang tahu Mi ini datang-datang tiba Iya, udah langsung marah-marah dan ribet-ribet ini ini. masnya juga membawa itu Mi pasien. Sakit Mi. Sakit Mi. Ya kalau Saya mau masalah membawa ngobatin pasien ini di biasa, sini. tapi nggak Iya. pernah kejadian Nah, rame-rame kayak gini. itu Ada yang apa? kita Ada apa? masalahkan. Ada apa mas? Saudara saya sakit. Buat apa dibawa ke sini? Kan seharusnya dari rumah sakit aja. Percuma, di rumah sakit percuma. Kenapa dibawa ke sini? Dia udah bilang sendiri di rumah sakit percuma itu loh ya apa Mari sih? kita tanyakan kepada ini aja Gus. Semen siapanya? Saya saudaranya. Saudaranya. Iya, Terus keluarga. kenapa kalau dibawa ke sini nggak diizinkan? Iya. Kan saudara saya sakit. Buat apa dibawa ke sini? Udah Ini dibawa bukan- ke rumah sakit Bukan belum? rumah sakit Nah, ini. tapi rumah sakitnya udah nggak bisa terima pasien lagi soalnya. Udah ada penjelasan tuh barusan? Nah, tuh kan denger sendiri. Ya kan, denger kan? Kalau sudah ada penjelasannya ya diobatin di sini ya mungkin bisa. Enggak gini, kita tanyakan satu. Masnya ini kenapa kok tiba-tiba ada inisiatif untuk dibawa ke sini? Itu aja Iya. Mi. Kita dapat kabar sih kalau di sini tuh katanya bisa ngobatin orang sakit. Karena orang tua saya juga udah meninggal dan menurut saya meninggalnya tuh nggak wajar gitu. Perutnya membesar sampai meletus. Astagfirullahaladzim. Mbaknya siapanya? Saya saudara juga. Saudara juga? Iya, Iya. kakak Saya saya. sakit liver itu. Bawa ke rumah sakit aja. Perutnya meledak kok sakit liver. Sampai keluar belatungnya loh. Astagfirullah. Ada paku-pakunya juga. Benar, Mas. Benar. Percuma diobatin di rumah sakit Enggak, masih percuma. sekarang duduk aja di sini. Nah. Nanti konsultasi dulu sama Guse. Nah, apa nanti kan ini kan katanya di rumah sakit udah nggak ngatasi. Nah, Mbak makanya sampai kita nggak mengizinkan ke sini pasti ada alasan kenapa? Iya, kenapa? Coba. Yang saya nggak suka aja. nggak sukanya karena apa? Ya pokoknya nggak suka kalau bawa ke sini. Alasannya Samen itu nggak masuk akal. Saya kepengen di rumah sakit aja. Ya kalau nggak suka nggak usah ikut ke sini. Mau saya antar mau ke rumah sakit. Ini di sini ada Bang Pau, Abah Pau. Duduk dulu Ya, aja, kita Mas. lagi Duduk ada dulu aja, tamu Mas. loh Duduk ini. dulu. Kita jelaskan dengan baik gitu loh. Yes. Kan di sini juga nggak bayar sama Gusti, biar ditangani Gusti sebisanya, minta izin sama Gusti Allah. Mbok-mbok yang jalan rezeki ini apa jalan kesembuhannya dari sini ya. Sabar. Ini biar ditangani Gusti. Gus, ini tolong dicek dulu Gus. Iya, Gus, ini udah Sakitnya itu Gus. Bismillah. Nah, nggak usah. Nggak percaya saya. Oh, sabarnya kena. Saya nggak percaya. Kok disabar? Udah, weh. Yan. Yan, ada tamu lo. Astagfirullahaladzim. Ke rumah sakit aja. Ke rumah sakit aja. Yan. Baik, satu kayak gitu. Ren. Yan. Pokoknya saya nggak mau. Pulang ke rumah sakit. Ke rumah sakit aja. Pokoknya jadi gini loh. Kita nggak enak loh, lagi ada tamu loh. Kayak gini. Kita hargai tamu, Mat. Tapi kalau dia tamunya seperti itu, apakah pantas untuk dihargai? Dia berani mendorong guru kita, Mat. Udah nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Coba, Taufik. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa kamu mengikuti dia? Kenapa kamu berada di dalam tubuhnya? Kenapa? Bukan urusanmu. Urusan saya. Karena sama saudara saya. Tidak bisa. Bangsanya beda. Kenapa kamu mengganggu bangsa manusia? Sebelum dia mati. Astagfirullah. Ya. Kenapa dia? Kenapa? Apakah ada masalah? Tidak. Apakah ada yang ganggu? Iya. Siapa yang ganggu? Saya cuma disuruh. Siapa yang nyuruh? Tidak perlu tahu. Siapa yang nyuruh? Cepat, kasih tahu cepat. Kalau tidak akan aku bakar kamu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini sakitnya mulai kapan, Mbak? Udah lama sih. Udah lama. Iya. Soalnya orang tua saya juga udah
meninggal semua. Orang tuanya meninggal? Dengan sakit yang sama. Iya, tapi lebih parah menurut saya. Makanya sebelum kakak saya lebih parah, saya nggak mau kakak saya kayak orang tua saya juga. Jadi saya ada dengar di sini bisa menolong orang sakit, ya saya bawa ke sini. Orang tuanya yang meninggal ada sangkut pautannya nggak dengan kamu juga? Hah? Jawab jujur. Kalau enggak akan aku bakar kamu dengan ayat-ayat Al-Quran. Yakin nggak mau Saya bilang? tetap akan di situ selamanya sebelum dia mampus. Ya. Berarti kamu akan saya bakar dengan ayat Al-Quran. Cepat katakan, kalau tidak akan aku bakar kamu dengan ayat-ayat Allah. Tidak perlu tahu. Saya tetap akan di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. Katakan tidak. Kalau tidak mau katakan, akan saya lanjutkan, kamu akan kebakar dengan ayat Al-Quran. Coba dikatakan. Ngaku siapa yang nyuruh? Cepat ngaku. Ngaku siapa yang nyuruh kamu? Ngaku atau saya katakan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Mau ngaku? Ya mau ngaku. Majikan. Ya Allah, si Ridho kenapa lagi? Ini siapa lagi kerasukan? Coba Mas diurus. Diurus dulu, ini biar kamu ngaku. Majikanmu di mana? Majikanmu di mana? Di lereng gitu. Di lereng, lereng tahu tempat lereng, di sini ada lereng. Di mana? Lereng mana? Lereng bukit. Jangan lihat tahu. Ya. Ayo cepat ditanya itu. Ini mau menghalangi. Ini keluar aja nih. Yin. Ngurus tahu lereng mana cepat. Ayo ngomong. Jangan kau kasih tahu. Di lereng mana? Bukit. Di lereng bukit. Diam. Tahu. Dasar anak buah bodoh. Ya sebut. Ke lereng bukit mana? Lereng bukit. Bodoh kalian. Kalau tidak akan saya bakar kamu. Cepat katakan, cepat. Oh ya tahu. Sudah tahu? Kita keluarkan ini kajian. Terus gimana Gus? Keluarin. Dari gimana Gus? Keluarin aja. Ini keluarin nih buat terus. Masih banyak sekali. Saya sudah tahu Bang Paul, sudah di lereng bukit. Saya tahu. Tinggal ditindaklanjuti. Ini ditangani dulu Gus. Ini. Saudaranya yang tadi diamankan. Ya enggak. Saya tahu tempatnya. Laporan gila laporan. Ya Allah. Itu keluarin dulu yang itu. Pra, jangan kasar-kasar, jangan. Wis. Pras. Wis. Lagi kok seperti itu. Mau sih kok sekarang. Wes mas. Itu keluargaku. Biar ditangani dulu. Keluargamu tapi sikapmu jangan seperti ini. Biar ditangani. Ini sudah malam. Biar ditangani dulu. Nanti lihat. Biar ditangani dulu. Awas sekali lagi kok seperti itu ya. Wes. Yan. Astagfirullahaladzim. Ya, ada tamu loh. Enggak. Wes. Ngajar itu Mas. Wes, tak cekelane wes.
Jadi tangan dulu. Iki sing situ eng guyu pisan iki. Kon aku nak kene. Sekarang apa mana? Semana kon mas. Gini aja, kita buktikan langsung supaya sampean percaya mas. Ini nggak perlu ke rumah sakit. Ini sakitnya non medis, kita buktikan langsung. Apa yang telah dikatakan oleh mediator tadi. Mas pegangin. Tenang, amanin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang kok kayaknya ngeyel. Biar kau percaya. Ngeyel sekali agar ini nggak dibawa ke sini, ada apa? Ini keluarin dulu aja nih, kayaknya nih yang di. Mendingan sekarang coba ajak jalan. Gimana rasanya? Duduk, coba. Dudukkan dulu. Pelan-pelan mas. Pelan. Tangan dulu yang ini. Ridho itu. Ridho. Tanya. Ini harus nih. Segera ke bukit tadi. Enggak. Karena apa? Saya ada yang aneh kayaknya nih. Ini nggak akan cepet sembuh kalau dalangnya nggak kita binasakan. Masalahnya ini dari keluarga kenapa ngotot banget nggak boleh dibawa ke sini? Saya kok ada kecurigaan di sini. Ada apa alasannya? Gak percaya aku, gak percaya. Buktinya ini langsung bisa duduk kan? Apalagi yang membuat kamu nggak percaya kok ada? Coba mas, berdiri mas. Aneh gitu. Pelan-pelan. Tuntun mas. Kayak nggak suka kalau ada saudaranya yang sembuh ini orang. Gimana? Ada perbedaan nggak dengan tadi? Agak mendingan. Sebelumnya belum bisa berdiri atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi datangnya di sini kayak digotong. Digotong Mi. Iya. Udah nggak berdaya kan Mi. Jadi begini bang, ada penyakit medis, ada non medis. Tuh. Iya aneh aja nih pak. Iya. Aku tetap gak percaya. Aku yang herannya ini saudaranya, yang Kayak saudara nggak ini suka mau banget kalau ngobati, ini ini nggak saudaranya setuju. sembuh. Jadi ada yang janggal ini. Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba kayak ada yang dorong gini mat. Dari perutnya itu mat. Belum pulih 100% belum. Dikatakan 100% belum. Tidak akan pernah pulih 100% sebelum kita tahu dalangnya. Benar itu Gus. Masalahnya nggak terlihat mata, ini goibiyah masalahnya nih. Itu sakit biasa itu. Ini bener saudaramu bukan? Kok kayaknya nggak suka banget ini dibawa ke sini? Ngaca mas. Nggak mungkin ada saudara diperobatkan kelihatan kayak gini tetap nggak suka, itu pasti ada alasan. Kayak nggak masuk akal sekali. Nggak mungkin kalau satu keluarga ngelihat saudaranya sembuh pasti seneng kan? Bener, ini Mi. kayak nggak suka ada yang banget. janggal Wi, ada yang janggal ini. Dari awal udah rame-rame dibawa, belum pernah kejadian ada pasien kayak gini juga. Buat ricuh di pondok aja, buat rame sampai santri-santri pada kepancing. Coba kita ada tamu lagi. Aku tetap gak percaya. Ayo ke rumah sakit aja. Saya kan yang mediator, yang jadi sakit ini bener-bener non medis sakitnya. Apa itu bohong? Enggak, itu kan sekarang udah bisa berdiri. Lihat sendiri. Buktinya bisa berdiri. Tadi Masih lemes dulu. ngotot lagi. Umi sama Gusnya gini aja. Ini kayak yang kemarin dilakukan, ini harus diberantas sampai habis-habisnya, sampai akar-akarnya. Berarti kita cari sumber yang dikasih tahu informasi ke mediasi tadi, mediator tadi, bener nggak? Di lereng bukit itu ada pelaku yang disuruh oleh tuannya tadi itu. Nanti tugas Gus Idris dan kawan-kawan sambil sambil kita membuktikan kepada saudaranya ini bahwa ini nggak setuju dibawa ke sini, nanti kita tahu ada apa gitu ya. Gus Idris, Gus Idris ini yang harus bertindak di sini. Tadi mau nggak mau kita harus ke sana. Ada petunjuk tadi. Saya tahu tempatnya, insya Allah saya tahu. Dan Pak Rafiq sebagai mediator juga Ridho tadi pasti tahu, ya kan? Biar Tadi Pak Rafiq ikut aja sama Ridho ya. Iya. Menunjukkan. Sempat menyelidiki Sukmanya akan ke sana, jadi tahu. Di salah satu bukit lah, dekat kok dari sini, paling perjalanan setengah jam lah. Jangan bawa pulang ini aja dulu. Di sini insya Allah nggak gratis nggak bayar apa-apa. Dibawa pulang, nanti minta nomor kontak ke Gus Idris. Ada ini matanya sampai kayak gini pucat kurus. Nah nanti merah. Ada perkembangan apa WA-an sama Gus Idris ya. Langsung ke Gus Idris. Pulang lah nggak apa-apa. Dijaga adiknya. Itu saudaranya mabuk itu. Mabuk bawa alkohol. Nah dia ya nggak apa-apa. Hati-hati.
Masuk ke mobil. Bawa mobil aja ya. Iya, bawa. Hati-hati ya. Mau dibantu nggak mas? Bantu, Pak. Bantu. Kita lanjut ke bukit. Kita lanjut. Iya. Apa kita ajak ke bukit? Ini. Bagusnya monggo ke situ yang bagus. Iya tuh yang lainnya bantu tuh santri. Sebentar. Ini kan lebih enaknya kita ajak ke bukit aja. Kita ajak ke bukit aja. Jadi bawa 2 mobil, 3 mobil ini. Iya, bawa 4 mobil, 3 mobil ya. Santi yang kita bagi bersangkutan. tugas. Santi Al Hikmah ikut. Semua Santi Al Hikmah ikut ya. Yang di pengobatan Abah juga ikut semua. Pak Guru Baik. bagian jaga pondok ya, sama santri yang lain kita bagi tugas karena ini juga udah tengah malam. Mas saya ikut Gus Idris sekalian sambil belajar nanti praktek di sana. Oh, Ingat iya. selalu istighfar, selalu sholawat. Ya wes siapa tahu nanti ada yang memang. Jadi ini betul kita yang juga benar. bawa juga sekarang Gus pas ini. Ya kita langsung ke bukit, pasien ikut aja biar tahu, biar jelas lah nanti. Ya, baik kita closing dulu ya. Closing Itu dulu. termasuk yang air juga bawa aja itu Gus. Nanti ya di syuting di part selanjutnya aja Mat ya. Iya Gus. Di part selanjutnya ketika di bukit nanti kalau memungkinkan di live kalau nggak mungkin ya direkod aja ya. Iya Gus. Ya, Gus. sahabat mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.